Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Orang Tua dalam Menerapkan Pendidikan Karakter, yang beranggotakan yang pertama Maria Herawati Sumi dengan NIM 208.060, yang kedua Lailatul Masuro dengan NIM 208.061, yang ketiga saya sendiri Srizara Nur Nadia dengan NIM 208.062, yang keempat Alia Mayang dengan NIM 208.179. Untuk kelompok 2 dipersilakan mempresentasikan materinya. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Selanjutnya, tanggung jawab mendidik anak perlu disadari oleh berbagai pihak. Orang tua harus menyadari bahwa penanaman pendidikan karakter yang baik akan menentukan perkembangan masa depan anak. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui lembaga-lembaga yang terkait telah melakukan upaya-upaya menumbuhkan potensi dan optimalisasi pendidikan karakter pada anak. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, semua negara-negara di dunia sepakat dalam hal pentingnya usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan potensi anak-anak. Bahkan PBB dalam badan-badan khususnya seperti UNICEF, UNESCO, dan WHO telah menunjukkan upaya-upaya tersebut. Kohlberg 1975 menyatakan bahwa anak pada usia bayi belum mengerti tentang moral, sehingga belum mengerti arti baik dan buruk. Disinilah letak peran orang tua sangat besar untuk memberikan fondasi moral yang kuat pada anak. Namun, tidak semua anak usia dini dapat merasakan pendidikan di lembaga prasekolah karena masih ada sekitar 28 juta anak usia 0-6 tahun yang tidak terlayani dalam program pendidikan prasekolah. Sunanti 2007. Faktor-faktor penyebab antara lain masih rendahnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, alasan keterbatasan dana dari orang tua, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendidik. Selanjutnya, pendidikan karakter dalam keluarga yang diajarkan orang tua kepada anak dilalui 1. Diajarkan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua berperan sebagai role model dilakukan dalam setting informal. 2. Bersumber utama dari keluarga, lingkungan, dan sekolah. 3. Lebih mudah ditularkan melalui pembiasaan daripada diajarkan dalam bentuk pelajaran. Orang tua mengajarkan karakter kepada anak didasari budaya dan adat istiadat yang melekat di sekitarnya. Berikutnya beberapa nilai-nilai karakter yang diberikan orang tua kepada anak dalam lingkungan keluarga antara lain 1. Disiplin diri. Karakter ini menjadi perhatian yang besar bagi orang tua ketika mereka diwawancarai oleh peneliti. Disiplin diri menjadi prioritas dari sebagian besar narasumber karena menurut mereka disiplin akan berpengaruh terhadap kerja keras, komitmen pada tujuan, melatih akar mandiri, dan juga menghindari perilaku tidak baik.
Kedua, ketekunan. Ketekunan di sini adalah tekun belajar meskipun banyak kendala. Dengan diberikan nilai-nilai ketekunan, maka secara tidak langsung akan melatih kesabaran dan berani mencoba hal-hal baru. Tiga, tanggung jawab. Anak diberi kebebasan dalam menjalankan kewajiban dan tugas dapat diandalkan, konsisten dalam perkataan dan perbuatan, dan dapat dipercaya ketika diberi tugas orang tua. 4. Sikap rendah hati. Dalam pergaulan sosial anak dapat membawa diri dan tidak membanggakan diri. Sikap yang terlalu menyombongkan diri akan merugikan diri sendiri. Manusia yang berlebihan dan mengunggulkan diri biasanya lalu bersikap merendahkan atau meremehkan orang lain. Padahal setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Kelima, tata krama. Karakter yang ditanamkan sejak usia dini adalah membentuk unggah-ungguh dan tata krama yang baik dan benar. Anak diajari agar dapat memilih dan memilih mana tindakan yang baik dan tindakan yang tidak baik. Tata krama ini termasuk hal yang penting dalam hubungan kemasyarakatan. 6. Kejujuran. Anak dibiasakan hidup jujur sejak kecil. Misalnya, jika menemukan barang yang bukan miliknya, maka anak diajarkan untuk tidak mengambilnya. Menggawani pembiasaan yang dapat dikembangkan orang tua dalam keluarga terhadap anak usia dini dapat mengacu pada 9 karakter berikut. 1. Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya. 2. Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. 3. Kejujuran, amanah, diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Kasih sayang, dermawan, kepedulian, dan kerjasama. 6. Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah. 7. Keadilan dan kepemimpinan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleransi, cinta damai, dan persatuan. Metode penanaman 9 pilar karakter tersebut dilakukan secara eksplisit dan sistematis, yaitu dengan knowing the good, pursuing the good, feeling the good, dan acting the good ternyata telah berhasil membangun karakter anak. Dengan knowing the good, anak terbiasa berpikir hanya yang baik-baik saja. Rehearsing the good juga perlu dilakukan supaya anak tahu mengapa dia harus berbuat baik. Misalnya, mengapa anak harus jujur dan apa akibatnya kalau anak jujur. Jadi, anak tidak hanya menghafal kebaikan tetapi juga mengetahui alasannya. Melalui feeling the good, orang tua dapat membangun perasaan anak pada kebaikan. Dalam acting the good, anak mempraktekkan kebaikan. Jika anak terbiasa melakukan knowing, rehearsing, feeling, dan acting the good, lama-kelamaan anak akan terbentuk karakternya. Sekian. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan?
Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Baik, terima kasih Mas Eris. Untuk kelompok 2, bisa menjawab pertanyaan dari Mas Eris. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Eris. Pertanyaannya, apa saja kendala yang ditemui saat orang tua memberikan pendidikan karakter kepada anak? Yaitu orang tua dalam mensosialisasikan pendidikan karakter kepada anak terdapat beberapa kendala. Di antaranya, 1. Perubahan zaman dan gaya hidup. 2. Pengaruh televisi pada gaya komunikasi anak. 3. Perbedaan watak dan jenis kelamin anak. 4. Perbedaan tipe kecerdasan anak. Apakah bisa dimengerti, Mas Eris? Saya ingin memberikan sedikit argumen dari pertanyaannya Mas Deris, apa boleh? Silakan Mbak Sinta. Oh iya, baik. Menurut saya, kendalanya yaitu terkadang anak itu malas dalam belajar, dan juga kendala orang tua dalam menjawab pertanyaan dari anak tersebut. Dengan anak tersebut dilatih agar menjawab secara disiplin untuk merata, dalam arti di mana setiap anak berkewajiban menyampaikan pendapatnya. Dan juga pengaruh lingkungan tempat tinggal. Maka dari itu orang tua harus mendapat maksudnya harus dapat mengontrol perilaku anak dengan memberikan landasan yang kuat kepada anak melalui pendidikan agama dan memberikan kasih sayang kepada anak dan juga tidak membeda-bedakan terhadap anak lain sehingga anak tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Menurut saya seperti itu, Mas Deris. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sinta untuk argumennya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Silakan Mbak Lilis. Saya mau bertanya, sebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peranan orang tua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lilis untuk pertanyaannya. Untuk kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lilis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lilis. Pertanyaannya, sebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peranan orang tua. Jawabannya, peran orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan keterampilan dasar seperti budi pekerti, sopan santun, estetika, rasa aman, dan dasar-dasar mematuhi peraturan, menanamkan nilai-nilai agama, dan menanamkan kebiasaan yang baik atau nilai-nilai kemanusiaan kepada anak, dan sikap orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung mempengaruhi emosional pada anak. Apakah bisa dimengerti, Mbak Lilis? Iya, Mbak Lena, terima kasih. Ya.
Suaranya tidak terdengar, Pak. Sudah ada. Ada, Mbak. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Oh, Baik, untuk Mbak Ita, silakan. Mbak Ita. Baik, untuk Mbak Ita, mungkin sedang terkendala jaringan. Untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan? saya mau bertanya. Silakan Mbak Dinda. Bagaimana tanggapan kita jika orang tua tidak bisa memberikan pendidikan karakter kepada anak? Terima Baik, kasih. terima kasih pertanyaannya Mbak Dinda. Untuk kelompok 2, bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Saya mau menjawab. Anak menjadi lebih seenaknya terhadap orang tua, melawan orang tua, dan sebagainya. Maka dari itu, pendidikan karakter pada usia dini dapat mengantarkan anak pada kematangan dalam mengelola emosi. Apakah bisa dipahami, Mbak Dinda? Ya, Mbak Maria, terima kasih. Mbak moderator izin Apakah ada yang ingin menambahkan argumen? memberikan sedikit pendapat. Silakan Mbak Widya. Ya, menurut saya mustahil untuk kita jika orang tua tersebut tidak memberikan pendidikan karakter yang mendasar terhadap anaknya. Karena setahu saya, sejelek apapun sifat orang tuanya, mereka pasti punya cara tersendiri untuk mendidik karakter anak dengan sebaik mungkin. Memang pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohon. Tetapi bisa kita lihat atau mungkin banyak di luar sana, kita menilai orang tua teman kita tidak mempunyai adab ataupun karakter yang baik. Tetapi beda dengan anaknya yang justru berbanding terbalik, sifat serta karakternya berbeda 180 derajat dari orang tuanya. Mungkin mereka tahu jika orang tua mereka memiliki sifat demikian, atau justru orang tua mereka sendiri yang memberikan wejangan-wejangan mana yang baik dan mana yang buruk untuk anaknya. Agar mereka tahu jika ini loh yang harus dilakukan adik atau kakak di dalam kehidupan sehari-hari. Ini loh yang harus dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Kalau sama orang yang lebih tua, kamu salim ya, kamu salam ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan jika individu tersebut diberi dorongan atau motivasi untuk berbuat baik oleh anggota keluarga serta lingkungan masyarakatnya. Apakah benar begitu, Mbak Dinda? Bisa diterima pendapat saya? Bisa, Mbak Widya, terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak Srizara. Monggo, dilanjutkan. Terima kasih Mbak Widya telah memberikan argumennya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Silakan Mbak Ita. Saya Ita Azia Masrilo dengan NIM 208000180 ingin bertanya, mengapa peran orang tua sangat penting dalam menerapkan pendidikan karakter? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita untuk pertanyaannya. Silakan untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Mbak Ita. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Mengapa peran orang tua sangat penting dalam menerapkan pendidikan karakter? Karena peranan orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Orang tua harus dapat membimbingnya ke jalan yang benar agar anak tidak terjerumus ke pergaulan bebas dan supaya anak itu bisa berperilaku dan berakhlak mulia. Apa bisa diterima? Bisa, terima kasih.
Apakah ada yang ingin memberikan argumen? Saya ingin memberikan argumen, Mbak Zahra. Baik, jika silakan Mbak Diani. Nama saya Silakan, Dwi Mbak Nur Diani. Diani, NIM saya 208000171. Mengapa orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter anak ya? Karena eksistensi hubungan antara orang tua dan anak itu lebih lama dibandingkan anak dengan guru saat di sekolah. Kalau anak di sekolah hanya 6-8 jam, sedangkan anak kalau di rumah dengan orang tua dalam lingkungan keluarga itu bisa sampai 12 jam lebih ya. Otomatis anak itu akan lebih meniru, mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya di rumah karena sifat pada anak usia dasar itu masih meniru kebiasaan orang tuanya. Nah, di situ peran orang tua itu menjadi penting karena orang tua harus bisa mengarahkan serta memberikan contoh yang baik. Sedangkan kalau anak di sekolah, guru kan nggak bisa mengawasi sepenuhnya ya, hanya sekitar 6-8 jam itu waktu anak di sekolah. Jadi kurang maksimal, akan lebih besar peranannya ketika anak itu di rumah bersama orang tuanya. Itu saja, terima kasih. Apakah argumen dari Mbak Diani bisa diterima? Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Silakan Mbak Dwi Martin. Mengapa pembentukan karakter yang baik harus dimulai dari keluarga dan apa peran keluarga dalam hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Dwi Martin telah memberikan pertanyaannya. Silakan bisa menjawab pertanyaannya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Bella. Mengapa pembentukan karakter yang baik harus dimulai dari keluarga dan apa peran keluarga dalam hal tersebut? Dalam keluarga mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, keluarga merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya anak sejak usia dini sampai dewasa. Melalui pendidikan dalam keluarga, karakter seorang anak akan terbentuk. Dan peran keluarga sangat penting untuk membentuk karakter anak yang baik sejak dini. Keluarga juga tempat pembentukan karakter masing-masing anggotanya, terkhusus bagi anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan pengasuhan dari orang tuanya. Apa bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih, Mbak Maya. Baik, apakah ada yang ingin memberikan argumen? Saya izin berargumen sedikit ya Mbak Zara. Jika tidak ada, kita akan memasuki. Silakan Mbak Widya. Ya, tadi pertanyaannya dari Mbak Dwi Martin ya. Mengapa pembentukan karakter yang baik harus dimulai dari keluarga dan apa peran keluarga dalam hal tersebut? Ya, karena tahap penerapan pendidikan karakter tersebut dimulai dari kedua orang tua serta anggota keluarganya. Menurut pakar sosiologi pun, George Herbert Mead, untuk tahap sosialisasi disebutkan bahwa yang pertama yaitu preparatory stage, yang dimana tahap persiapan dimulai sejak individu dilahirkan dan diperkenalkan norma oleh keluarganya.
Tujuan tersebut tidak lain agar mereka memiliki karakter, sifat, atau ciri khas dalam melakukan perbuatan kemasyarakatan. Sebab nilai karakter yang dimiliki oleh manusia tidak akan bisa terlihat langsung, karena nilai karakter tersebut berada di dalam pikirannya. Jadi intinya, yang paling penting apapun yang mereka lakukan, atau perbuatan apapun yang mereka lakukan dapat diterima baik oleh lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Itu saja Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak Widya. Untuk Mbak Bella, apakah bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, kita memasuki untuk pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Silakan Mbak Hilda. Saya izin bertanya bagaimana peran orang tua dalam mendorong karakter anak agar seorang anak itu bisa berpikir secara kritis. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hilda untuk pertanyaannya. Untuk kelompok 2, silakan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Hilda. Saya mau menjawab pertanyaan Mbak Hilda. Bagaimana peran orang tua dalam mendorong karakter anak agar bisa berpikir kritis? Yang pertama yaitu dorongan anak untuk menjelaskan sesuatu. Yang kedua yaitu dorongan anak untuk dapat melakukan evaluasi. Yang ketiga yaitu memberikan komentar atau mengajukan pertanyaan. Yang keempat, dorongan untuk anak untuk dapat membangun hipotesis. Yang kelima yaitu dorongan anak untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bisa diterima, Mbak Hilda? Ya, baik. Terima kasih. Bisa diterima, Mbak. Apakah ada yang ingin memberikan argumen? Baik, jika tidak ada yang ingin memberikan argumen, sekian diskusi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.